Tim Apostolik Sinode Gereja Kristen Baitani terdiri dari Pendeta Endraha, Pendeta Octaviusta Bangun dan Pendeta Ferry Kapoyos mengadakan lawatan Injil ke Sulawesi Utara dari tanggal 17 sampai tanggal 21 Maret tahun 2023. Dalam lawatan kali ini, mengadakan kelas pengajaran dasar-dasar pengajaran GKB. Yang menjadi tuan rumah adalah Pendeta Denny Yusuf Lontoh Gembala Sidang GKB Imamat Rajani, Kema, Minahasa Utara. Sementara itu, Ketua Umum melantik pengurus Badan Persekutuan Daerah Gereja Kristen Baitani Sulawesi Utara. Acara sakral ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa Utara Pendeta Dr. Ane Kepurukan SP, MPD, Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara Ibu Pendeta Lucie Pesik, MTH, MMis. Hukum Tua Desa Kema 1, Ibu Maya Mike Anthony, S.E. Susunan pengurus Badan Persekutuan Daerah terdiri dari Pendeta dan Nafres Balamu STH sebagai Ketua, Pendeta Denny Yusuf Lontoh STH sebagai Sekretaris dan Bendahara adalah Pendeta Teddy Makamiang. Usunan pengurus BPD Sulut, Ketua, Pendeta dan Nafres Balamu STH, Sekretaris, Pendeta Denny Yusuf Lontoh, Bendahara, Pendeta Teddy Makaminang, Bidang Penggembalaan atau Pengajaran, Pendeta Denny Yusuf Lontoh. Bidang Penginjilan, Bapak Joni Rorong. Bidang Musik, Daniel Makaminang, SLP. Bidang Kepemudaan, Andronikus Lontoh SE. Bidang Anak Sekolah Minggu dan Remaja Deborah Pondaga Eskom. Bidang Wanita, Ibu FK Tumangkeng. Bidang Doa, Ibu Sapora Balamu. Bidang Humas, Bapak Insinyur Jouri Lasapu. Sementara itu, tim juga mengunjungi jemaat GKB di Liutung yang digembalakan oleh Pendeta dan Nafres Balamu. Dalam kunjungan ke Liutung, para tim menikmati indahnya daerah Minahasa Tenggara. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus BPD Sulawesi Utara atas sambutan yang hangat dan keramahan yang luar biasa termasuk fasilitas selama berada di Sulut. Sama seperti BPD yang ada di Kepulauan Nias. Ketika itu dibuat dan dibentuk, saya beritahu semua teman-teman, jangan kau hanya pandai bicara. Bicara apa? Dulu. Nostalgia masa lalu. Dulu. Wah, luar biasa sih dulu. Sekarang bagaimana? Sekarang narkoba dan begitu banyak pelacur-pelacur masuk di Nias. Jangan bicara dulu, bicara sekarang. Maka saya minta tanggung jawab kita untuk Nias. Itu sebabnya saya mengajak semua para pendeta. Karena saya ada di dalam jaringan doa nasional juga. Sebagai salah satu fasilitator di Nias. Saya mengharapkan semua teman-teman gereja, apapun mereknya, untuk mulai menggumuli dengan sungguh apa yang disebut dengan generasi selanjutnya. Maka sekarang saya bersyukur banyak teman-teman yang mulai memikirkan, mulai membuat perubahan-perubahan di dalam gereja. Ada sinode gereja Amin, ada sinode gereja BNKP. Saya sendiri lulusan S2 saya Magister Ministry dari STT BNKP Sunderman yang ada di sana. S2 saya bagian Magister Teologi dari Sekolah Tinggi Anugerah Indonesia yang ada di Surabaya. Saya beritahu pada Anda, persoalannya bukan bicara teologianya, tapi persoalan yang sering kali itu adalah bagaimana Anda dan saya mengimplementasikan iman Anda, mengeluarkan dan bisa dilihat oleh banyak orang sebagai bukti Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara-saudaraku, itu yang pertama. Sebagai contoh warisan itu, contoh ya. Bagaimana? Masih punya waktu kita, Bapak?
Masih banyak. Masih punya ya? Lanjut ya? Atau cuma pulang kita? Sudah? Belum ya? Lanjut. Ini kayak seperti ada yang terpesona. Hati-hati masuk lalat. Gitu ya, hati-hati. Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman disebutkan. Mari kita lihat dengan cepat, kalau tidak apa, catat baik-baik. Kejadian 25, saya mulai. Abraham mencapai umur 175 tahun. Ini lihat baik-baik. Kejadian 25 ayat yang ke-7. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Jadi Abraham meninggal, dengarkan saya, contoh ya. Abraham meninggal di sini 175 tahun. Tetapi pada umur 100 di sini dia mendapatkan Ishak. Iya kan? Ada yang nggak percaya? Oh iya kah? Nggak ada jawaban soalnya. Hah? Haleluya saudaraku. Amin. Iya, Kejadian 21 ayat yang kelima. Dia mendapatkan Ishak pada umur 100 tahun. Dia mati umur 175 tahun. Lalu pada umurnya Ishak 40 tahun, dia menikah dengan Ribka. Berarti waktu Ribka menikah dengan Ishak, Abraham ada. Setuju? Pada umur Ishak 60 tahun, dia mendapat Esau dan Yakub. Berarti waktu Esau dan Yakub lahir, Abraham masih ada. Nangkap kira-kira maksud saya? Berarti ada rentan waktu 15 tahun, dia dengan cucunya yang bernama Esau dan Yakub. Anda tahu bagaimana perangai keduanya? Esau dan Yakub jauh beda. Esau sukanya pergi lari-lari, ya kan? Berburu keluar dari kemah. Sementara Yakub suka di dalam kemah. Saya percaya. Dan saya yakin juga yang ada di sini opa-oma yang sudah tua pasti lebih sayang cucunya daripada anaknya. Benar apa betul? Nggak ada ceritanya itu opa-oma yang benci sama cucunya. Kalau cucunya mau dipukul sama bapaknya, dia yang bela. Sini nak, sini. Dia cucunya dijagainya. Padahal dia tidak tahu datangnya dari mana cucunya ini. Ya kan? Itu kan dari anaknya. Sama menantunya. Dia nggak peduli itu karena ini sayangnya. Saya percaya sekali. Yakub ada di dalam kemah. Dan dia akan selalu berjumpa dengan Abraham sebagai kakeknya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita. Walaupun tadi waktu molor, ya, karena undangan jam 10 kita mulai hampir jam 11. Tapi semua berjalan dengan lancar, ya, boleh terlaksana dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena itu layak dan sepatutnya kita menaikkan pujian syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Ketua Umum Sinode GKB, saya sapa dengan kasih Pendeta Elinudin Ndrahal, Sarjana Teologi. Yang saya hormati, yang sudah dipakai Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa hari ini, ya. Saya sapa dengan kasih Pendeta Insinyur Octavianus Bangun, Sarjana Teologi, memang tidak pernah tidur Pak. Selaku Ketua Bidang Pengembangan Gereja dan Pos PI, ya. Yang juga saya hormati Pendeta Ferry Kapoyos, orang Manado, tapi sudah lama berkiprah di pelayanan metropolitan, ya. Ketua Bidang Humas. Yang juga saya hormati pengurus yang baru dilantik, pengurus Badan Persekutuan Daerah atau BPD Sulawesi Utara periode 2023-2026 yang dinakodai oleh Pendeta dan Nafres Balamu, Sarjana Teologi, ya, bersama Sekretaris Pendeta Denny Yusuf Lonto dan Bendahara Pendeta Makaminang dan pengurus lainnya.
Yang juga saya hormati pemerintah setempat, kalau mungkin ada camat, ada kepala desa, saya sapa dengan kasih di sini dicatat Ibu Maya Mike Antoni, Sarjana Ekonomi. Yang juga saya hormati rekan kerja saya, Kepala Seksi Urusan Agama Kristen, jadi yang mengurus gereja-gereja hamba-hamba Tuhan di Minahasa Utara, Ibu Pendeta Lucia Pesik, MTH Emis. Boleh berdiri Ibu Pendeta supaya orang tidak langsung cari kepala kantor, cari dulu Ibu Kepala Seksi. Yang juga saya hormati hamba-hamba Tuhan, para undangan, sekalian jemaat yang boleh hadir memenuhi undangan di hari Minggu yang berbahagia ini. Terlebih yang saya cintai, saya kasihi, saya banggakan, mantan pacar saya, suami saya, Bapak Diaken Patris Runsong, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Hari ini saya boleh ajak karena hari Minggu, ya, boleh sama-sama dalam pelayanan. Sekalian kita yang diberkati oleh Tuhan. Barangkali sebetulnya saya siapkan 2 jam untuk sambutan. Pun ya, ada sekian jam, ada berapa poin yang disampaikan. Saya sebetulnya mau minta 2 jam, tapi saya lihat yang di belakang, tapi bukan juga cuma di belakang, yang di depan, toh, selia-lia jam 1. Memang hampir lewat makan siang. Saya berdiri di sini baru saya lihat, oh ternyata ada hidangan makan siang. Karena itu saya tidak akan panjang lebar Pak Bangun, Pak Ketua Sinode, saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan selamat bagi Badan Pengurus Daerah Sulawesi Utara, ya, khususnya Gereja Betani, Gereja Kristen Betani, Baik Tani, ya. Bapak Ibu sekalian, sudah dikukuhkan, sudah mendapat amanah untuk melaksanakan tugas pelayanan di Sulawesi Utara ini, termasuk di dalamnya di daerah yang kami cintai, daerah Minahasa Utara. Oleh karena itu saya berpesan, ketika Bapak Ibu hari ini dilantik, dikukuhkan, mari bangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini dengan Kementerian Agama, ya. Besok boleh pasiar di Kanwil, boleh datang jalan-jalan di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, ya. Kalau kantor kami di kompleks kantor gabungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, ya, selalu senang hati menerima kedatangan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Amin. Urus tanda lapor gereja, ya. Itu tugas pertama dari Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang baru dilayani. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kita, selalu orang mau tanya, sudah ada tanda lapor gereja? Termasuk bantuan pemerintah kabupaten. Pak Bupati sudah menegaskan, kalau tidak ada tanda lapor gereja dari Kementerian Agama, saya tidak akan memberikan bantuan. Ini cuma titip pesan, ya, dari Pak Bupati. Dan ini adalah tugas kami Kementerian Agama. Karena itu ketika kemarin disampaikan oleh Kepala Seksi bahwa Bu, ada undangan yang disampaikan oleh Gereja Kristen Baitani di Kanwil. Saya katakan, di Kanwil ada undangan, tapi di kita apa sudah ada? Saya tanya balik kepada Kepala Seksi. Kepala Seksi katakan, belum ada Bu. Berarti kita nanti menunggu petunjuk dari Kanwil. Dari Kanwil juga tidak
tidak menghubungi saya, tetapi alhamdulillah puji Tuhan menghubungi kepala seksi, dan mungkin kepala seksi langsung komunikasikan dengan panitia, sehingga hari Jumat sore kami mendapat undangan untuk hadir di sini. Sekalipun ada berbagai kegiatan pelayanan, saya harus datang ke sini, menghargai, memenuhi undangan dari gereja yang ada di sini. Saya katakan bahwa dimuliakan nama Tuhan. Saya katakan bahwa orang belum pernah lihat ini gereja ini di Minahasa Utara. Apakah sudah ada tanda lapor? Oleh karena itu, ya, dalam perbincangan saya dengan Ketua Sinode tadi, beliau juga ingin untuk bersilaturahmi dengan Ibu Dirjen. Ya, nanti saya siap juga untuk memfasilitasi. Amin. Dan karena itu saya berharap penuh pengurus yang ada di daerah Sulawesi Utara ini, mari kita berkomunikasi dengan semua, ya, sampaikan salam bahwa mari torang sama-sama urus tanda lapor gereja di daerah kita masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Karena itu harus dilaksanakan, diperbaharui setiap tahun, ya, tanda lapornya. Kalau mengurus tanda lapor itu, pertama dan yang utama ada surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa setempat. Jadi cari dulu ibu hukum tua, baru datang ke kepala seksi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita semua boleh bertemu di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini semua bukan karena kebetulan, tapi ini semua karena anugerah dan rahmat Tuhan yang terjadi buat kita semua. Pertama-tama yang terhormat Ketua Umum Gereja Kristen Baitani, Bapak Pendeta Elinudin dan Raha STH. Amin. Yang terhormat Pendeta Insinyur Aktivista Bangun MTH yang telah menjadi saluran berkat buat masyarakat Desa Kemah 1. Yang terhormat Bapak Pendeta Ferry Kapoyos sebagai Ketua Bidang Humas. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara yang saya sebut dengan kasih, Ibu Pendeta Anneke Purukan Espak MPD beserta dengan Bapak. Yang terhormat Ibu Pendeta Dwisya Pesik MTH Emis sebagai Kepala Seksi. Yang terhormat seluruh hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terlebih khusus yang baru dilantik tadi, yang teristimewa seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada siang hari ini. Sebagai pemerintah, kalau diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan, kami sangat mengapresiasikan buat jemaat yang ada di sini. Mereka ini, Ibu, sudah cukup lama berdiri dan mereka sudah mempunyai jemaat yang kurang lebih kurang lebih 50 kakak, dan mereka sudah sangat diketahui oleh pemerintah setempat, dan kami sangat berterima kasih kalau pada hari ini telah diadakan pelantikan, dan kiranya yang sudah dilantik tadi menjadi saluran berkat, menjadi contoh yang terbaik, terlebih khusus untuk masyarakat Desa Kemah 1, agar supaya masyarakat Desa Kemah 1 lebih diberkati oleh Tuhan. Daerah Sulawesi Utara boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan. Olehnya kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Dia yang empunya ladang, yang dipercayakan kepada saya dan saudara untuk mengerjakan ladangnya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik.
tentunya pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Ketua Sinode Gereja Kristen Baitani, Bapak Pendeta Elinuddin Raha STH, dan selanjutnya kepada Ketua Sinode GKB Bidang Penginjilan dan Pengembangan Gereja, Pendeta Insinyur Octaviusta Bangun MTH, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Sinode GKB Bidang Humas yang terkasih Pendeta Ferry B. Kapoyos. Disampaikan juga rasa terima kasih kami kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, kami sebut dengan kasih Pendeta Dr. Anneke Purukan Espak MPD, yang telah berkenan menyampaikan sambutan, juga mengingatkan kami untuk hal-hal yang bersifat administratif. Kami menyampaikan banyak terima kasih bersama Bapak yang mendampingi. Disampaikan terima kasih juga kepada Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, yang terkasih Ibu Pendeta Lucie Pesik MTH Emis, yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Hukum Tua Desa Kema 1, yang terkasih Ibu Maya Mike Antoni, Sarjana Ekonomi, yang sudah menyampaikan sambutan. Dan terima kasih juga bagi seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dari berbagai lokal yang ada di Sulawesi Utara, yang boleh ada bersama dalam sukacita di hari ini. Terima kasih juga bagi khususnya Gembala Sidang Gereja Kristen Baitani Imamat Rajani Kema 1 yang terkasih Pendeta Yusuf Lonto, bersama umat Tuhan yang ada di Kema 1, yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk acara ini dapat dilaksanakan, sehingga kita semua boleh merasakan, boleh menikmati